Yo hai, udah makan waktu seminggu sejak gua upload video di review skill set Selena. Maka dari itu, di hari ini gua akan bahas konstruk yang datang bareng Selena di patch Echo Area, yaitu Wansi. So, langsung aja kita ke videonya. Wansi adalah karakter konstruk dengan nama model Hypnos dengan konstruk type tipe support dan memiliki base rarity A class. Untuk elemen koefisiennya, Wansi memiliki 20% physical damage dan 80% ice damage, yang mana tergantung dari kalian yang sering nge-trigger mekanik khususnya Wansi atau enggak. Damage Wansi ini bisa berubah, yang tadinya ice damage-nya lebih dominan jadi 50% physical damage dan 50% ice damage gitu. Jadi balance ya, kayak pelum contohnya, itu 50% physical damage dan 50% ice damage tergantung dari mode mana yang kalian masuki. Lanjut, menurut in-game review, Wansi adalah karakter yang bisa nge-heal char kalian yang lain karena dia adalah konstruk tipe support. Jadi ya udah pasti bisa nge-heal lah. Dan dia juga bisa nge-snipe musuh dari jarak yang jauh banget, asalkan kalian ngerti cara kerja dari snipe ini ya. Sebagai tambahan, Wansi adalah unit yang bagus ketika kalian gelut dengan musuh yang sendiri alias single target. Sebenarnya bisa sih kalau dia ngedeal musuh dengan AoE damage gitu ya, musuh yang gerombolan, cuman nggak bakal seefektif Vera Rosen karena Vera Rosen itu core pasifnya satu layar ya, jadi semua musuh yang di layar itu kena gitu loh. Kalau Wansi ini lebih ke single target, oke. Dan ya itulah sedikit profile dari Wansi. Yuk kita lanjut ke orb skillnya. Dimulai dari red orb, frost spin. Wansi bakal nendang ke arah yang dituju dan menyebabkan damage sebesar 510% physical damage ketika tripping. Damage dari skill ini juga akan di-convert jadi ice damage kalau kalian tripping orb merah tersebut. Setelah Wansi pakai skill ini, Wansi bakal dapat super armor dan bisa diperpanjang durasi super armornya kalau kalian tripping juga. Ya, kebanyakan tripping ya. Dan red orb ini juga bisa buat kalian positioning, posisi ulang, ngatur posisi gitu ya. Jadi biar kalian nggak gampang kena gabung musuh, atau kalian bisa lebih gampang ngincer musuh yang ada di belakang musuh lain gitu. Lanjut ke yellow orb, baseline control. Wansi bakal nyerang musuhnya pakai sikut dia. Iya, istilahnya ngebody musuhnya lah. Kalian pasti paham gitu apa itu ngebody. Kalian apalagi yang main bola tahu pasti ngebody itu apa. Dan Wansi bakal menyebabkan maksimal 570% physical damage ketika tripping, dan tentu akan dikonvert jadi ice damage juga ketika tripping. Bagusnya lagi, kalian bakal dapat super armor ketika Wansi pakai skill ini. Jadi kalau kalian nggak sengaja kepencet dan posisi kalian malah hancur, malah jadi dikepung musuh, kalian seenggaknya nggak bakal mentar karena kena gebung musuh gitu. Jadi masih ada waktu buat kalian evade. Yang terakhir yaitu blue orb, frost explosion. Wansi bakal melempar granat es yang bakal meledak lalu memberi efek slow ke musuh, menyebabkan damage sebesar 420% AoE ice damage ketika tripping, dan heal karakter kalian dengan raw heal sebesar 90% attack-nya Wansi. Kenapa raw heal? Ya karena healnya ini masih bisa dinaikin dengan tupis Guinevere. Nah ya itu. Sebenarnya gue mau langsung lanjut ke core pasif, tapi karena Wansi memiliki hal spesial di basic attack-nya, jadi gue bakal bahas basic attack-nya dulu. Jadi seperti yang kita tahu, kalau basic attack Wansi bakal ngedeal hybrid damage sebesar 350% physical dan ice damage masing-masing. Tapi Wansi punya basic attack mode kedua yang namanya tactical shooting stance, dan hanya bisa di-trigger dengan cara khusus. Jadi setiap kalian melakukan tripping, Wansi bisa masuk ke mode TSS kalau kalian tekan tombol basic attack-nya. Yap, cukup ditekan dan tahan secara terus menerus dan gak usah dilepas. Jadi kalian taruh aja bola kalian di situ, nggak usah dilepas gitu. Nah itu kalian masuk ke mode tactical shooting stance atau TSS. Kalau udah gini, Wansi bakal terus-terusan ngedeal 100% ice damage selama kalian masih tahan tombol basic attack-nya. Juga kalian bakal dapat unlimited super armor selama kalian masih di mode TSS. Bagusnya lagi, mode TSS ini tetap bisa generate orb, jadi nggak ada salahnya kalian masuk mode TSS setiap kalian habis tripping gitu. Oke, cukup ke penjelasan basic attack-nya. Sekarang kita lanjut ke core pasifnya, yaitu cold snap. Core pasif ini butuh kondisi khusus buat ngaktifinnya, yaitu kalian cuma bisa ngaktifin core-nya ketika kalian lagi ada di mode TSS. Gimana cara trigger core pasifnya? Ya kalian tinggal lepas aja tombol basic attack kalian. Jadi kalian nahan tombol buat masuk
mode TSS, dan kalian lepas jari kalian dari tombol buat nge-trigger cold snap plus keluar dari mode TSS itu sendiri. Pas kalian trigger skill ini, Wanshi bakal mundur ke belakang dan ngaktifin Bloom Shot yang ngehasilin 200% ice damage di satu jalur lurus. Ya, ini skill AOE, tapi jarak AOE nya itu lurus ke depan doang gitu, nggak bulat atau gimana. Jadi lurus ke depan doang gitu. Oh iya, gerakan Wanshi mundur ke belakang pas Bloom Shot juga kehitung evasion atau dodge move, sama kayak gerakan Alpha mundur ketika masuk mode Sword Wave. Jadi kalian bisa masuk Matrix kalau kalian bisa perfect timing buat ngelepas tombol basic attack kalian. Dan juga kalau evasion kalian berhasil, Bloom Shot bakal nyebabin damage yang lebih sakit daripada Bloom Shot yang biasa, yaitu 700% ice damage. Peningkatan damage yang cukup signifikan ya kalau dilihat-lihat. Tapi perlu latihan juga sih ini skill, karena kalau kalian miss timingnya, Bloom Shot Wanshi bakal jadi Bloom Shot yang biasa dan gak terlalu sakit gitu. Tapi gimana cara kita tahu kalau evasionnya ini berhasil? Apakah ada gimana-gimananya? Ada, dan itu caranya gampang banget ngetahuinnya. Nih, lihat dulu video ini. Seperti yang kalian dengar, kalau Bloom Shot Wanshi berhasil, event attack musuh bakal ada suara ting gitu. Nah, kalau gitu ya berarti Bloom Shot kalian bakal lebih sakit atau ke enhance, atau kalian berhasil ngehindarin attacknya musuh gitu. Lanjut ke signature move-nya, yaitu Zero Point Bloom yang simple banget. Dengan cost 80 energi, Wanshi bakal nge-snipe musuh dengan deal damage 1400% ice damage, dan damn itu damage multiplier gede banget coy. 1400% ice damage loh, itu lumayan sekali sih. Udah gitu ice ini emang dari sananya tuh sakit gitu. Jadi kalau kalian nge-build Wanshi ini dengan full attack ya, mungkin Wanshi ini damage-nya bisa nggak main-main gitu. Udah simple, padat, jelas sakit pula. Emang ini dokter Kang Turu kita satu ini the best gitu ya. Karena penjelasan signaturenya yang gitu doang, jadi langsung aja kita masuk ke class up passive skillnya. Di rank SS, damage Bloom Shot naik 50% dan Wanshi bakal dapat 5% energi setiap detik ketika dia lagi nggak di field. Skill rank SS nya aja udah bagus banget ya, karena dengan ini setiap kalian switch ke Wanshi setelah full rotasi, gue yakin energi Wanshi kalian pasti penuh dan kalian bisa pakai signaturenya setiap kalian switch in ke dia. Untuk skill rank SS ini wajib buat semua jenis supporter, mau itu Sofia atau Liv, Vera, atau nanti yang bakal datang siapa gitu ya. Itu wajib rank SSS, karena rank SSS ini bakal ngebuff KTA nya sebanyak 20%, yang artinya more heal amount and more HP recover. Untuk skill rank SSS plus ini ngerubah Wanshi jadi konstruk supporter semi attacker, karena di rank ini damage signaturenya Wanshi naik sampai ke angka 100% dan Bloom Shotnya bakal nge-recover 10% energi kalau berhasil event. Kalau enggak ya cuma recover setengahnya doang, alias 5% doang. Overall skill rank SSS plus adalah skill yang opsional. Terserah kalian mau ngambil ini skill atau enggak, karena rank A kan syaratnya bisa dipungut dari interlude. Jadi yang F2P sekalipun bisa nyentuh rank SSS yang plus ya, SSS plus maksud gua. Dan seperti biasa, setelah bahas skill setnya, ini adalah waktunya kita bahas gearnya. Untuk weapon terbaiknya udah pasti 6 star versionnya, yaitu scale dengan pasif ice damage naik 15%, dan Wanshi bakal dapat frost crystal selama 8 detik kalau Bloom Shotnya berhasil event. Oke, jadi kalian harus ambil weapon ini kalau kalian mau jadiin Wanshi kalian semi attacker. Kalau mau jadi full support aja, ambil versi 5 starnya, yaitu FE20AP yang cuman nambahin ice damage 10%, dah gitu doang, nggak ribet ya, cuman nambahin ice damage doang gitu. Dan untuk memory set Wanshi, gue bakal bisa jadi 3, yaitu hybrid Wanshi, attacker Wanshi, dan full support Wanshi. Dimulai dari yang pertama, yaitu hybrid Wanshi dengan set 4 Da Vinci dan 2 Zuen atau 2 Ensteina. 4 piece Da Vinci ini gunanya tentu buat second QTE dari pasifnya, dan Zuen di sini gunanya buat naikin ice damage-nya Wanshi 7%, atau kalian pakainya Ensteina. Ensteina ini berguna untuk elemental shred musuh biar damage TSS Wanshi kalian makin sakit. Untuk attacker Wanshi tentu saja gunain 4 piece Zuen dan 2 piece Ensteina. 2 piece Ensteina tadi gue jelasin, dan 4 piece
Zuen ini gunanya untuk melakukan sinergi yang sangat-sangat cool gitu. Jadi Zuen ini 4 piece-nya sinergi banget sama Wanshi. Karena TSS mode Wanshi kehitungnya basic attack. Dan karena ASPD TSS yang cepat, chance trigger frost dari pasifnya si Zuen ini bisa lebih gede gitu. Jadi kalian bisa lebih sering nge-trigger frostnya si Zuen ini setiap kalian switch in ke Wanshi, karena Zuen pasifnya punya internal cooldown yaitu 8 detik. Jadi kalian nggak bisa make frostnya ini terus-terusan gitu ya, sayang banget. Kalau ada, wah udah Wanshi itu bakal jadi OP banget. Dan lanjut ke full support Wanshi yang terakhir, gunakan 4 piece Da Vinci dan 2 piece Guinevere dan switch in ke Wanshi buat signaturenya aja, lalu switch lagi ke DPS kalian. Karena damage Wanshi tidak terlalu penting kalau kalian lagi pakai set full support ini. Yang penting itu cuman healnya dari Wanshi doang, yaitu QTE nya sama pasifnya Da Vinci yang bisa second QTA. Itu pentingnya full support Wanshi. Selain itu nggak penting, damage nggak penting. Oke, jadi kesimpulannya Wanshi adalah nice pull kalau kalian lagi nyari healer buat tim ice kalian. Damage yang diberikan Wanshi juga lumayan dan bisa buat bantu-bantu kalian ketika rotasi kalian masih di downtime gitu. Misalnya kalian masih belum ready buat switch in, jadi kalian bisa ya dikit-dikit pakai Wanshi lah. Tapi gue nggak saranin ngepull Wanshi kalau kalian pemula, mengingat kitnya Wanshi ini ribet banget buat pemula yang belum paham bener mekanisme di game ini. Apalagi untuk ngaktifin bloom shot yang lebih sakit itu bakal jadi ribet banget. Wanshi juga bisa buat one shoot ya, setelahnya Wanshi one shoot aja. Mengingat 6-star weapon plus full damage dari set attacker Wanshi ini bisa jadi DPS yang solid yang bisa bantu kalian kalau mau challenge kayak Norman atau Babel support only gitu. Kalau kalian masokis, kalian pasti pengen kan nyobain beginian gitu. Wanshi juga ganteng ya. Jadi buat sikikan wati di luar sana, siapa tahu Wanshi bisa jadi koleksi khusus bantu kalian. Dan ya segitu aja buat pembahasan gue tentang Wanshi. Jadi gimana? Apakah kalian ngepull Wanshi atau kalian cuma ngumpulin item currency buat unlock dia via shop? Apapun itu, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe biar kalian gak ketinggalan info seputar PGR di channel ini, dan share ke teman kalian yang juga main PGR. And see you on the next video. Ciao.